Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibati fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, sadakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu subtema di dalam kitab tentang jual beli daging, ya. Jual beli daging dalam arti kata barter antara daging dengan daging, ya. Tidak jual beli daging dengan uang, sebab kalau jual beli daging dengan uang jelas, ya, daging kambing pakai uang jelas itu tidak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah ditukar antara daging kambing dengan daging kambing, ya. Ini yang dibahas oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya karena masih berkaitan dengan fikih tentang riba, ya, dimana kita ketahui riba adalah haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan riba itu di dalam syariat kita ada dua macam, ada riba al-fadl, ada riba an-nasa. Riba al-fadl adalah jual beli satu jenis barang tetapi yang satu lebih, yang satu misalkan emas dengan emas, ya, emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram, atau emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram plus 50.000 atau 100.000. Nah, ini namanya riba al-fadl. Ya, adapun riba an-nasa adalah misalkan kita berhutang, ya, 1 juta, lalu kemudian karena kita berhutang, ya, kemudian kita kembalikan 1.100.000 atau 1.200.000. Kemudian setelah jatuh tempo, karena kita tidak bisa bayar lagi, maka kita minta tambahkan tempo untuk bisa membayar hutang, misalkan mundur 1 pekan lagi tapi ditambah misalkan 1.500.000 dan lain sebagainya. Ini adalah riba an-nasa, ya. Riba an-nasa ini adalah riba jahiliyah yang memang disebagaimana disebutkan Rasulullah bahwa riba jahiliyah itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga riba al-fadl. Ya, riba al-fadl ini sebagaimana yang disebutkan Rasulullah di dalam hadisnya, ya, bahwa Rasulullah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, ya, gandum dengan gandum, kemudian korma dengan korma, garam dengan garam, kecuali, ya, sama, mislan bimislin, yadan biyadin, dan cash, ya, cash langsung, ya, ada barang ada uang, ya. Nah, faiza ikhtalafatil ajnas, kalau beda jenisnya seperti emas dengan perak atau misalkan korma dengan gandum, ya, fabi'u kaifa syi'tum, maka silahkan jual beli kehendak kalian, ya. Misalkan emas 1 gram emas dengan 4 gram perak, ya, 1 kilo korma dengan 4 kilo gandum misalkan, fabi'u kaifa syi'tum, maka silahkan, ya, tapi yadan biyadin, ya, harus cash, ya, harus langsung, ya, ada uang ada barang. Hakadha, begitulah tentang riba, sehingga kemudian, ya, kalau di dalam hadis disebutkan hanya 6 perkara, ya, emas dan perak, adzab bidzab, fiddah bil fiddah, kemudian asyair bisyair, wal bur bil bur, kemudian at-tamr bil tamr, wal milh bil milh. Lalu kemudian ulama kita berbeda pendapat apakah riba itu terjadi hanya pada 6 perkara tersebut atau bisa dikiaskan barang-barang yang lain, ya.
Imam Daud Az-Zahir rahimahullah mengatakan bahwasanya ini tidak bisa dikiaskan, artinya hanya terbatas pada 6 barang tersebut. Selebihnya adalah misalkan seperti kalau kita di sini uang ya, rupiah ataupun beras, maka tidak terjadi riba di sana ya. Tapi ulama yang lain, jumhur ulama ya dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah kemudian membahasnya dan menentukan tentang adanya illat pada benda-benda yang disebutkan Rasulullah SAW, sehingga kemudian bisa dikiaskan dengan yang lain ya. Illatnya adalah kalau di dalam emas dan perak adalah nilai tukar ya, al-asman, sehingga kemudian berlaku juga riba al-fadl itu pada uang, nilai tukar uang. Seperti rupiah dengan rupiah, 1 juta harus ditukar dengan 1 juta ya. Ini biasanya kita mau lebaran itu 1 juta ditukar dengan 990.000 ya, 10 ribunya ini adalah riba ya, tidak boleh ya. Begitu juga ya beras ya. Ya, kalau tadi adalah ilatnya adalah al-asman, kalau sementara tamar ya atau al-bur, syair dan milh ya, gandum, korma dan garam ini kemudian ulama berbeda pendapat tentang apa ilat ribanya di sana. Ya, Imam Syafi'i dalam hal ini beliau mengambil kesimpulan bahwa ilatnya adalah at-ta'am, al-atimah, makanan. Sehingga kemudian berlaku pada setiap makanan. Makanya dibahas di dalam al-um itu ya, termasuk adalah daging ya. Jadi nggak boleh jual beli barter daging kambing dengan daging kambing ya, kecuali harus sama, betul-betul sama ya, kualitas dan kemudian ya berat dan sedikitnya ya. Jadi harus sama, misalkan 1 kilo dengan 1 kilo ya. Bahkan beliau sampai detail bahwasanya belum tentu satu kambing yang satu dengan satu kambing yang lain itu sama ketika dia 1 kilo di sini kemudian tapi nanti kalau dia kering ini bisa berbeda. Maka sampai detail seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab, di masyarakat kita kemungkinan hal ini tidak terjadi, barter antara daging kambing dengan daging kambing. Yang ada adalah daging kambing dengan uang, dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau terjadi pun wallahu a'lam bishawab ya, karena di dalam pendapat yang lain, dalam mazhab yang lain, bahwa yang dimaksud dari keempat perkara yang disebut Rasulullah SAW itu adalah al-iddikhar wal iqtad ya. Ya, barang bahan pokok dan juga bisa disimpan. Nah, kalau kita berbicara dengan bahan pokok yang bisa disimpan, daging tentunya tidak masuk di dalamnya. Ya, kalau beras iya, makanya tidak boleh kemudian beli beras, misalkan beras yang mahal dengan beras yang murah kemudian langsung kita barter seperti itu 1 kilo dengan 2 kilo. Caranya adalah kita jual dulu yang murah dengan 2 kilo dengan uang, kemudian dengan uang yang hasil jualan itu kita beli beras yang mahal ya. Tidak boleh kemudian langsung dibarter seperti itu, karena beras ada termasuk, kalau kita lihat ilatnya sama dengan yang disebutkan empat jenis yang disebutkan Rasulullah SAW, yaitu al-iddikhar wal iqtad ya, yang bisa disimpan dan juga bahan pokok yang bisa disimpan ya. Adapun daging dengan daging kambing dengan daging kambing dengan, kalau daging kambing beda dengan daging kebo boleh ya, daging kambing 2 kilo, daging kebo atau daging sapi 1 kilo itu misalkan boleh gitu ya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.